Loh, kenapa fiil memang ada yang sakit? Iya ada. Karena kemarin sudah disinggung sedikit kalau huruf akhirnya mengandung huruf sakit. Huruf sakit masih ingat ya? Yaitu alif, waw, ya. Itu huruf sakit. Tiga-tiganya adalah huruf sakit. Bedakan adik antara alif dengan hamzah. Alif dengan hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah toha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hai adik-adik sekalian, salam pesantren inovatif, salam santri hebat. Adik-adik, bagaimana? Sudah siap? Baik, kita lanjutkan episode sekarang masih tentang fiil mudhari. Kalau kemarin kita di episode selanjutnya mempelajari fiil mudhari yang sehat bugar huruf akhirnya, ada lawannya namanya sehat, lawannya adalah sakit. Loh, kenapa fiil memang ada yang sakit? Iya ada. Karena kemarin sudah disinggung sedikit kalau huruf akhirnya mengandung huruf sakit. Huruf sakit masih ingat ya? Yaitu alif, waw, ya. Itu huruf sakit. Tiga-tiganya adalah huruf sakit. Bedakan adik antara alif dengan hamzah. Alif dengan hamzah. Coba dilihat di layar ya, alif dengan hamzah. Kalau alif itu tidak bisa berharokat. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf hidup tidak bisa berharokat. Kalau yang berharokat seperti lafaz amalah, amanah. Bagaimana itu? Aisyah. Itu bukan alif tapi hamzah. Huruf hamzah, bedakan huruf hamzah dengan alif. Ayo hati-hati ya, bedakan hamzah dengan alif. Kalau hamzah harokat, bisa berharokat. Tapi kalau alif tidak bisa berharokat. Ya. Makanya disebut huruf sakit, huruf illat, huruf sakit. Baik, lanjut sekarang bagaimana kalau fiil mudhari yang huruf akhirnya sakit? Dalam bahasa Arabnya mu'tal akhir, huruf akhirnya terdiri dari huruf illat, huruf mu'tal, huruf sakit. Maka contoh dulu, contoh ya. Contohnya bagaimana yang fiil mudhari yang sakit akhirnya itu. Contohnya yang huruf akhirnya sakit akhirnya adalah waw, yat'u, yat'u. Ya, lihat di monitor itu ya, lihat di monitor yat'u, yat'u. Kalau huruf akhirnya ya adalah huruf akhirnya ia adalah saro yesri, yesri, saro yesri, yesri, yesri itu huruf akhirnya adalah iya, huruf akhirnya iya. Kemudian yang huruf akhirnya adalah alif, huruf akhirnya adalah alif yaitu na'a, yen'a, na'a, yen'a. Pokoknya kalau sulit adik-adik lihat huruf akhirnya. Kalau terdiri dari huruf 3 itu, maka itu disebut fi'il mudhari sakit akhir, mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir memang agak jarang, tapi ketika menemukan susunan huruf pada fi'il mudhari yang seperti itu, cara membacanya begini. Diingat-ingat ya, baik. Kalau rofa, memang asli fi'il mudhari rofa. Kalau rofa ya dikira-kira. Artinya tetap dibaca rofa, tapi karena huruf tadi tidak bisa menerima harokat,
huruf sakit tidak bisa memberi harokat, ya tidak bisa dikira-kira, ditakdir namanya kalau dalam ilmu nahwu. Takdir. Kalau dalam bahasa Indonesia dikira-kira memang dibiarkan seperti itu, tapi posisinya tetap rofa, ditakdir. Seperti apa tadi? Na'a, yen'a, yen'a, yen'a. Huruf akhirnya alif ya, yen'a. Kemudian yang waw, yet'u, yet'u. Wawnya tidak bisa berharokat, yet'u. Bukan yet'u, yet'u. Bukan yen'a'u, tapi yen'a, yet'u. Baik, yang ya, yaitu yesri, yesri. Bukan yesriuh, tapi yesri. Jadi kalau rofa ditakdir, dikira-kira posisinya tetap rofa, tapi karena huruf itu tidak bisa menerima harokat, maka dikira-kira saja. Begitu ya, mudah ya. Karena itu aslinya memang begitu, tidak bisa menerima harokat, ya tidak usah dirubah, ikut asli. Baik adik-adik, sekarang kalau rofa tadi aslinya ditakdir, dikira-kira. Sekarang kalau nasab, kalau nasab, kalau nasab fiil mudhari yang sakit akhir itu ya, mu'tal akhir itu, maka kalau nasab tetap ikut nasab. Kalau rofa kan semuanya dikira-kira. Kalau nasab ikut nasab kecuali alif, waw dan ya ikut nasab. Kan ada 3, alif, waw, ya. Yang alif tidak bisa nasab. Maka yang huruf akhirnya, huruf illat akhirnya itu waw dan ya tetap ikut nasab. Contoh ya di monitor karena agak perlu pemikiran lebih ya di monitor seperti yat'u, yat'u huruf akhirnya akan waw. Kalau kemasukan an menjadi ayat'u, bukan yat'u, bukan ayat'u, dirubah menjadi ayat'u, wah. Ya. Nasabnya dengan fathah ayat'u. Sekarang kalau ya, yasri, kan ya itu, yasri. Maka kalau kemasukan an, nasabnya dengan fathah ayyasriyah, yasriyah, yasriyah, ayyasriyah, layyasriyah. Jadi nasabnya dengan fathah kalau nasab, sekarang terakhir kalau jasem, terakhir ini jasem. Kalau jasem maka semua huruf illatnya tadi yang 3 dibuang. Dibuang. Sebagai tandanya nasab. Dibuang. Nah ini baru ini, dibuang. Jadi kalau yat'u tadi kemasukan huruf jasem, huruf terakhirnya dibuang. Kemasukan huruf jasem misalnya apa? Lama. Lama yat'u. Bukan yat'u lagi. Wawnya dibuang. Lama yat'u. Lama yat'u. Wow. Kalau iya, yasri diberi lama menjadi lama yasri. Lama yasri. Kalau alif, dibuang alifnya. Yaitu ya'ba. Abe, ya'ba. Ya'ba diberi lama menjadi ya'ba. Ya'ba. Huruf akhirnya yang huruf illat dibuang. Oh iya, adik-adik. Alif itu dalam bahasa Arab ada 2 model. Ada 2 model alif itu. Ya, dia di layar monitor. Model pertama alif berdiri. Alif berdiri. Seperti yang sudah kita kenal semua, alif berdiri. Alif berdiri.
Yang baru ini adik-adik adalah alif yang bentuknya melingkar. Namanya alif lemas. Alif layyinah. Alif lemas. Hurufnya sama dengan ya, hampir sama dengan ya. Tapi kalau ya ada titik 2 di bawahnya. Kalau alif layyinah itu melingkar seperti iya, tapi tidak ada titik. Nah, itu disebut alif layyinah. Jangan salah, bukan dia itu, tapi alif lemas. Termasuk huruf ilad juga. Huruf ilad. Alif lemas. Seperti ya ba tadi, ya ba huruf terakhirnya adalah alif layyinah. Alif layyinah. Maka ketika kemasukan huruf perintah jasm lamma ya ba dibuang, alif layyinahnya dibuang. Begitu adik-adik, sudah selesai ya pembahasan tentang fiil mudhari yang sakit huruf akhirnya atau fiil mudhari mu'tal akhir. Saya ulang, yang pertama dilihat di monitor itu ya, yang pertama rofaknya dikira-kira tetap rofa, keadaannya tetap rofa. Namanya fiil mudhari rofa, keadaannya rofa tapi ditakdir dikira-kira. Ya ba, yat u, yan a. Baik, yang nomor 2, kalau dibaca nasabnya jelas dengan fathah. Pada huruf akhirnya waw dan ya. Pada alif tetap dikira-kira. Tetap dikira-kira. Pada waw dan ya huruf akhirnya dibaca jelas dengan fathah. Yang terakhir pada jasm. Kalau jasm dibuang, bukan jasm dengan sukun, tapi dibuang semua huruf akhirnya. Yang alif, yan ah, lamma yan ah. Yang waw, lamma yat uh. Yang iya, yasri, lamma yasri. Gitu. Kalau di Al-Quran banyak ini adik-adik, banyak huruf mudhari yang kemasukan huruf perintah jasm. Di kitab Sulam Safina insya Allah ada sedikit. Karena ini beda dengan yang episode sebelumnya, yaitu fiil mudhari sehat, segar bugar huruf akhirnya. Sekarang karena agak menambah pemikiran sedikit, maka tugasnya tidak banyak. Tugasnya berapa? 3 saja adik-adik. 3. Cari fiil mudhari yang sakit akhirnya, akhir yang huruf akhirnya terdiri dari huruf sakit, huruf illat yang 3 itu, kemudian diberi huruf sakit, huruf merintah jasm, lam, lamma dan seterusnya. Kemudian ikuti perubahannya, rofaknya, nasabnya dan jasmnya. 3 saja ya, 3. Begitu adik-adik. Bagaimana? Sudah paham? Sudah mengerti? Mudah kan? Gampang adik-adik begitu tentang fiil mudhari yang sakit huruf terakhirnya. Begitu sudah selesai episode kali ini. Insya Allah setelah ini ada 1, 2, tinggal 3 episode lagi sudah kita langsung praktek bagaimana cara-caranya membaca langsung. Kalau dari episode 1 sampai sekarang dan nanti sekitar 3 episode lagi masih teori-teori. Insya Allah setelah ini kita langsung masuk ke jantung permasalahan, membedah kalimat-kalimat, susunan-susunan yang ada di dalam kitab yang akan kita latihan untuk membaca. Jadi sabar ya. Begitu adik-adik sudah selesai, jangan lupa PR-nya. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan biar tambah paham, biar tambah cepat. Begitu adik-adik sudah selesai. Alhamdulillah cukup. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.